Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibrahim Fadil Syaputra dan teman saya Laksamana Christian, Rian Arbi Putra, dan Muhammad Sebastian Adam akan mempresentasikan sebagian kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. HAM atau hak asasi manusia adalah hak pokok atau hak dasar yang dibawa oleh manusia sejak dalam kandungan yang secara kodratnya melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu-gugat karena merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa. Bahkan negara pun wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia bagi rakyatnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan materi di kelompok saya, yaitu pengertian pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok yang termasuk aparat negara, baik disengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku. Pelanggaran HAM dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM dapat dilakukan oleh pihak negara dan bukan negara. Dasar-dasar hukum penegakan HAM yaitu yang pertama TAP MPR nomor 17 MPR tahun 1999 tentang Piagam HAM. Yang kedua, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28A J tentang HAM. Yang keempat, Kepres nomor 50 tahun 1993 tentang Komnas HAM. Yang keenam, Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Yang ketujuh, Undang-Undang nomor 5 tahun 1998 tentang ratifikasi konvensi anti penyiksaan, perlakuan dan pembunuhan kejam, tidak dimanusiai dan merendahkan derajat. Yang di sini selanjutnya membahas tentang kasus pembunuhan Munir. Munir Said Talib merupakan seorang aktivis yang banyak mengeluarkan kritikan pendapat pada zaman Orde Baru. Tak hanya itu, dia juga banyak melakukan pembelaan terhadap orang-orang tertindas, dan salah satunya terhadap keluarga korban penculikan paksa di tahun 1997 dan 1998. Pada saat itu melakukan suatu kritikan terhadap negara merupakan suatu tindakan yang sangat berbahaya, karena kebebasan berpendapat pada saat itu tidaklah seperti zaman saat ini. Belum lagi adanya tendensi dari negara yang melakukan serangan balik terhadap para pengkritiknya. Benar saja, pada tahun 2004 Munir ditemukan tewas dalam pesawat yang sedang menuju kota Amsterdam, Belanda. Lalu pada hasil autopsi yang dilakukan tim forensik, ditemukan zat arsenik pada tubuh Munir. Dari hal itulah diduga kuat bahwa Munir dibunuh dengan cara diracuni, yang dilakukan para pihak-pihak tertentu yang tidak senang atas kritik-kritik yang dikeluarkan olehnya. Lalu yang kedua, ada tragedi Semanggi 1998. Pada tahun 1998, tepatnya pada tanggal 13 Mei sampai 15 Mei, terjadi beberapa kerusuhan yang melanda di tanah air. Hal tersebut dipicu dengan ketidakpuasannya masyarakat terhadap keadaan finansial dan keadaan ekonomi yang melanda Asia, atau lebih kenal dengan krisis moneter. Kerusuhan tersebut semakin parah dengan ditambahnya suatu kejadian, yaitu 4 mahasiswa Trisakti meninggal pada tanggal 12 Mei 1998. Beberapa dari fakta peristiwa tersebut dirangkum menjadi beberapa poin yang terdiri dari: 1. Bahwa kerusuhan yang ada di Indonesia saat itu terjadi di seluruh wilayah Indonesia dan pusatnya terjadi di Jakarta sebagai ibu kota negara. Kedua,
terdapatnya perbedaan pendapat dari para instansi negara, baik dari DPR, Komnas HAM, maupun Kejaksaan Agung. Yang ketiga, Kejaksaan Agung mengatakan bahwa kasus tersebut bisa ditindaklanjuti jika mendapatkan rekomendasi dari DPR maupun dari Presiden. Tetapi hingga saat ini belum ada juga rekomendasi yang dikeluarkan dari DPR dan juga Presiden. Yang keempat, Kejaksaan Agung berdalih bahwa DPR tidak mau merekomendasi untuk menindaklanjuti kasus ini karena DPR menganggap bahwa tidak adanya kejahatan HAM yang sangat berat pada saat itu. Dan juga Kejaksaan Agung berdalih bahwa kasus 1998 ini telah diselesaikan oleh pengadilan militer pada tahun 1999. Terlepas dari semua fakta-fakta yang ada, kasus Trisakti dan juga tragedi Semanggi 1998 belum menemukan titik terang dan juga penyelesaian yang jelas. Lembaga negara hingga saat ini belum memberikan kepastian kepada masyarakat dan juga belum bisa menyelesaikan dengan terang dan terbuka hingga saat ini. Saya Rian akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Yang akan saya bawakan yaitu kasus pembunuhan aktivis buruh wanita yaitu Marsina. Marsina adalah seorang buruh pabrik yang tinggal di Jawa Timur. Beliau juga merupakan seorang aktivis yang cukup terkenal pada zaman Orde Baru. Pada tahun 1993, Gubernur Jawa Timur mengeluarkan surat edaran yang berisi agar perusahaan di Jawa Timur menaikkan upah buruh sebesar 20% dari gaji pokoknya. Akan tetapi, perusahaan tempat Marsina bekerja yaitu perusahaan PT Catur Putra Surya tidak terlalu setuju dengan surat edaran tersebut dan mereka menolak. Lalu akhirnya Marsina dan kawan-kawannya mogok melakukan kerja dan melakukan demonstrasi pada tanggal 3 dan 4 Mei 1993. Pada tanggal 5 Mei siangnya, 13 teman Marsina ditangkap Kodim Sidoarjo karena tuduhan menghasut para buruh. Marsina kemudian datang ke Kodim untuk melihat rekan-rekannya. Pada malam hari, Marsina menghilang tanpa kabar. Teman-temannya bahkan tidak ada yang tahu keberadaannya. Selama 3 hari 3 malam, teman-teman Marsina mencari Marsina di mana, tetapi mereka tidak dapat menemukan. Sehingga pada tanggal 8 Mei 1993, yaitu 4 hari sejak demonstrasi tersebut, Marsina ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia. Kesimpulan dari kelompok saya yaitu banyaknya kasus pelanggaran HAM di Indonesia tidak terlepas dari peran pemerintah. Dalam kasus-kasus tadi, peranan pemerintah menjadi pihak yang dituntut untuk melindungi hak asasi manusia warga negaranya, sehingga pertanggungjawaban itu seharusnya diemban oleh pemerintah, bukan sebaliknya. Munir, Marsina maupun aktivis-aktivis Trisakti dan yang lain pada Mei 1998 merupakan warga negara Indonesia yang seharusnya dijaga, dilindungi hak-haknya. Terima kasih.